Padahal kalau bukan rohani, lawannya rohana itu ya. Kalau rohani perempuan, rohana laki-laki gitu ya. Gak ada pemisahan ini ya. Jadi gereja harus mulai mengedukasi, mengajarkan kepada jemaat bahwa semua kita adalah orang-orang rohani. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu kiri kanan lagi, bilang kamu orang rohani, bukan orang sekuler. Ini bahayanya Bapak Ibu Saudara, karena kalau orang yang bekerja dianggap sekuler, kalau orang yang di gereja itu rohani. Berarti selama dia bekerja gak rohani dia ya, melakukan hal-hal yang sekuler. Ini budaya Yunani sebenarnya yang memisahkan. Padahal orang Yahudi itu tidak pernah memisahkan. Semua rohani. Makanya kata bekerja itu sama artinya dengan kata melayani, sama artinya dengan kata menyembah atau mengabdi. Artinya bahasanya avoda. Ya, coba sebut avoda. Avoda. Ibadah. Semua ibadah. Sekolah ibadah, bekerja ibadah, kuliah ibadah, melayani suami ibadah. Makanya kalau melayani suami harus sungguh-sungguh karena ibadah itu ya. Jangan kalau tanggal muda seperti ini baru, Pak mau minum kopi, campur apa Pak? Ya. Selalu ada kata itu yang diteruskan yang bahaya. Kita buang jauh-jauh, tolak ya dalam nama Yesus. Kopi campur ini aja lah. Gula aren ya, sedikit apa? Baygon, ya. Bakso tikus, mau apa lagi itu? Jadi semua kegiatan kita itu avoda, ya, melayani. Makanya Paulus berkata lakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi tidak ada hari, tidak ada bagian dari hidup kita yang tidak avoda, yang tidak rohani. Semuanya rohani. Ya. Sekolah rohani. Sungguh-sungguh sekolah, sungguh-sungguh belajar. Waktu nggak bolos ya udah nggak rohani dia. Ya. Waktu nyontek udah nggak rohani dia. Jadi kalau kita menyadari ini maka kita akan melihat semua dunia itu adalah rohani dan kita melihat seperti Tuhan Yesus melihat. Yang setuju katakan amin. Tipuan iblis terbesar karena pemisahan ini ya. Kalau yang sekuler dianggap hitam, kalau yang rohani putih gitu ya. Pemisahan antara hal sekuler dan rohani. Pemisahan inilah yang membuat selama ini gereja gagal menjadi berkat bagi dunia. Gagal mengemban mandat amanat agung Yesus Kristus untuk pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, jadi untuk menjadi garam dan terang dunia kita harus bergaul, namun jangan salah bergaul. Kita nggak mungkin bisa pergi tanpa bergaul, tanpa membaur. Tapi jangan terjebak pada salah bergaul. Makanya saya beri judul jangan salah bergaul. Bergaul secara definisi umum itu berarti berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa berupa komunikasi, ada kerjasama atau aktivitas bersama-sama atau tergabung dalam kumpulan atau komunitas, itu namanya bergaul. Tapi saya mau memisahkan, saya membagi kategori bergaul ini dalam dua hal. Yang pertama itu bergaul yang akrab atau intim dengan orang lain atau sesuatu. Ini yang kita sebut dengan soulmate atau anak sekarang bilang apa? Bestie. Bestie itu singkatan dari apa sih? Best friend. T-nya apa ya? Tidak laku. Best friend lah, apalah gitu ya. Jadi ini pergaulan yang lebih dalam, lebih akrab, lebih intim. Tapi bergaul yang fase kedua atau yang sebenarnya di awal itu adalah sekadar kenal atau membaur. Itu juga bergaul namanya. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan salah bergaul?
Saya memilih gambar-gambar yang model kartun ya sebagian, supaya nggak ada yang tersinggung kalau wajahnya mirip. Kalau ini nggak ada yang mirip kan ya. Salah bergaul itu artinya bergaul dengan pergaulan yang salah, itu udah jelas. Ya, kita udah tahu itu pergaulan yang salah, kita masuk dalam pergaulan itu. Jadi lebih kepada objeknya, ya. Lebih kepada jenis pergaulannya, kegiatannya, itu bergaul yang salah. Udah tahu itu kumpulan, misalnya maaf, dia kumpulan perampok, mau gabung gitu ya. Mau gabung sama mereka, mau coba seminggu 2 minggu, gimana sih asiknya kerampok gitu ya, serunya kerampok gitu. Ini pergaulan yang salah. Tapi ada yang kedua, pergaulan yang salah itu bergaul dengan orang atau sesuatu yang salah. Ini lebih kepada subjeknya ya. Jadi memang tidak bisa dipisahkan sebetulnya orangnya dan apa yang dia lakukan. Karena kalau kita sudah tahu, misalnya sudah kenal orang itu adalah orang yang punya kegiatan rutin atau kebiasaan yang tidak bisa dirubah, karakternya memang dia suka begitu, hal-hal yang salah, kemudian kita sengaja menceburkan diri, membaur, bahkan terlibat akrab intim dengan orang tersebut, lama-kelamaan kita akan terbawa. Jadi sebuah survei membuktikan bahwa lebih daripada 50% orang yang mengalami kerusakan kehidupannya dari yang baik menjadi buruk itu akibat pergaulan dengan lingkungannya atau sesuatu, bisa seseorang dan bisa juga sesuatu yang salah. Saya memilih kata sesuatu ini karena pergaulan itu tidak lagi dibatasi hanya dengan orang ya. Karena ada anak saya nggak pernah keluar Pak ya, di rumah terus, di kamar terus malahan ya. Mau makan baru keluar, dia nggak mungkin rusak, dia nggak bergaul dengan seseorang yang nakal. Ke sekolah pun saya ikutin, Pak. Dia duduk di mana, saya duduk di sampingnya. Kalaupun begitu ya, kita awasi anak kita. Tapi ternyata ada sesuatu. Ya, sesuatu itu semua tahu ya sekarang ya. Apa sesuatu itu? Harus dipertegas. Sesuatu itu apa? Gadget. Ya. Wah, ini dunia internet itu sudah sangat menguasai dan sangat dibutuhkan juga. Tapi itu merupakan pintu masuk ya, penyebab dari pergaulan yang sesuatu itu. Gak keluar rumah, gak kemana-mana, punya teman semuanya kelihatan baik-baik, tapi kok tiba-tiba kok dia bisa ngomong keluar kata seperti itu misalnya. Kok tiba-tiba dia bisa pukul kakaknya sesadis itu, dari mana dia lihat gitu ya. Mama papa gak mungkin ajarin ya. Nah, kalau abangmu ganggu ya pakai tangan kanan ya, jangan tangan kiri gitu. Kurang keras kalau tangan kiri, gak pernah diajarin. Tapi bisa dengan refleks dia ketika dia diganggu kenyamanannya, waduh tangannya melayang gitu ya, gak tahu melayangnya kemana gitu. Dia gak pernah lihat orang tuanya, gak pernah lihat dari teman-temannya, tapi dari tontonannya. Awalnya kita pikir itu sebuah tontonan yang biasa, ringan misalkan ya. Karena sekarang film-film kartun pun disusupi dengan hal-hal yang salah, keliru ya. Saya pernah mencatat itu ada beberapa film-film kartun yang disusupi dengan kekerasan, disusupi dengan LGBT. Waduh, kartun ya, kelihatannya kartun tapi cowok sama cowok, cewek sama cewek saling suka. Dan ini agak sulit memang orang tua untuk tidak membiarkan anak kita bergaul dengan hal-hal seperti itu. Tadinya saya mau cari judulnya itu agak serem gitu ya, meracuni sesama itu kan bahaya gitu ya. Nanti saya bisa disomasi dengan judul itu. Tapi itu sebuah kondisi yang sedang terjadi. Kita tanpa sadar meracuni ya. Kalau kita tahu sesuatu yang salah dan kita biarkan, bahkan kita kasih, kita cekokin ya, kita suapin,
Kalau anak nangis gitu ya, apa yang orang tua sering kasih? Gadget. Anak nggak mau makan dikasih handphone. Wah, dia kalau nonton makannya banyak gitu. Saudara mau anak gemuk tapi dikasih racun jiwanya, atau anak kelihatan kurus tapi jiwanya sehat? Pilih mana Bapak Ibu Saudara? Kita kan maunya anak kita dari kecil udah kelihatan sehat ya, tumbuh kembangnya secara fisik, tapi kurang peduli ya, saya nggak bilang tidak ya, kurang peduli terhadap perkembangan jiwanya. Makanya ketika sudah mulai remaja, sudah mulai besar, ototnya sudah mulai muncul, apalagi kalau disuruh anaknya nge-gym gitu ya, wah dia lebih kuat. Begitu berebutan gadget, kalah mamanya, kalah papanya. Dan dia punya kalimat sakti, ini punya saya, ini uang tabungan saya, ini bukan mama yang beliin, papa yang beliin, ini papa yang beliin, bukan mama. Waduh, ini kalimat-kalimat yang membuat ya orang tua. Atau bisa juga dia membandingkan dengan kakak-kakaknya atau adik-adiknya, dia kok boleh, saya kok enggak. Nah memang ini sebuah dilema yang tidak mudah Bapak Ibu. Tapi mari kita mau belajar ya, nanti kita melihat bagaimana cara bergaul yang benar. Nah mumpung ada anak-anak muda juga di sini, bagaimana cara bukan hanya tahu tentang pergaulan yang salah itu, tapi bagaimana juga bergaul yang benar. Jadi ingat, bergaul yang salah itu adalah bergaul dengan pergaulan yang salah. Kalau udah tahu itu kelompok yang salah, komunitas yang salah, kegiatannya salah, tinggalkan. Yang mau katakan amin. Yang kedua tadi, kalau kita tahu orangnya udah ditegur, udah dinasehatin, udah dikasih tahu, udah di apa lagi, udah dikasih duit, ya nggak mau berubah, tinggalkan. Ya. Atau ada sesuatu yang kita tahu itu merusak kita, ya menyita kita, tontonan misalkan, atau apalah gitu ya, sosmed, kalau itu sudah menyita waktu kita, itu juga sesuatu pergaulan yang salah. Menyita waktu untuk berdoa, untuk baca firman. Lebih banyak mana kita, lebih lama mana kita duduk nonton atau duduk baca firman atau duduk berdoa? Kalau porsinya sudah lebih, itu sesuatu itu sudah masuk dalam kategori pergaulan yang salah. Harus segera kita yang pura-pura nggak tahu sambungannya ya. Kalau nggak bisa bertobat, berobat. Ya. Berobat kemana? Nah, penyebab salah bergaul ini secara umum saya melihat. Ya. Yang pertama sudah pasti, orang yang salah bergaul itu diakibatkan karena ketidakintiman dengan Tuhan. Ya. Baca bersama saya 2-3, ketidakintiman dengan Tuhan. Jadi kalau nggak intim sama Tuhan, ya pasti dia akan cari intim dengan yang lain, bergaul dengan yang lain. Itu sudah pasti. Makanya bangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, baca 2-3, hubungan keluarga yang tidak harmonis. Tidak semua karena orang tua berpisah, karena orang tua cekcok terus, berantem terus, kemudian anak jadi pergaulan yang salah. Tidak semua, tapi lebih banyak ya. Anak yang mengalami broken home, anak yang melihat orang tua selalu ribut, selalu berantem, tidak harmonis, anaknya pasti cari ya kenyamanan di luar. Saya mungkin sudah berulang-ulang cerita ya, waktu pelayanan di Grogol, anak-anak di kolong jembatan ya, dulu masih ramai sekali di situ ya, anak-anak banyak di situ, dan tidak semua mereka anak-anak yang miskin, yang nggak mampu. Ternyata banyak anak-anak yang orang tuanya kaya gitu ya. Waduh, ketika ditanya nggak nyaman, oh di rumah saya neraka om, ya, padahal orang tuanya kaya, tapi mereka bilang di rumah kayak neraka. Kemudian yang ketiga, faktor pendidikan. Tidak semua orang yang tidak punya pendidikan atau pendidikan yang minim atau rendah itu dia bisa salah bergaul. Tidak semua.
tapi kebanyakan karena kurang menerima informasi, dididik dengan benar sehingga dia salah bergaul. Dan yang berikut juga ini ekonomi. Tidak semua orang yang ekonominya rendah atau disebut miskin kemudian dia salah bergaul. Tidak semua. Banyak orang kaya yang salah bergaul, tapi lebih banyak disebabkan karena faktor ekonomi, ya. Desakan kebutuhan sehingga dia terjerumus pada salah bergaul. Dan yang paling terakhir ini memang paling banyak yang disebabkan lingkungan atau media. Wah, anak saya dari kecil baik Pak, waktu dia sekolah sampai SMP dia tinggal di rumah dia baik, tapi ketika dia mulai kos di Malang, ini bukan kisah Pak Bin, ini bukan. Dia bergaul dengan teman-teman, ketemu orang Jawa, orang Jakarta, orang dari mana-mana, waduh, terpengaruh. Dulunya baik, ini lingkungan, ya. Kalau sekarang lebih banyak ke media, ya. Gak kemana-mana, gak ketemu orang, tapi media bisa mempengaruhi pergaulan. Ini akibat salah bergaul. Baca 2-3, hidup sesat, udah pasti. Dari 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, jangan kamu sesat. Ya. Sebetulnya kata atau ayat yang ditulis di 1 Korintus 15 ayat 33 itu dilatar belakangi oleh keadaan jemaat yang di Korintus itu menghadapi pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Jadi lebih kepada doktrin sebetulnya, lebih kepada pemahaman supaya mereka tidak tersesat. Jadi bahaya pergaulan ini ternyata bukan hanya bicara soal karakter yang rusak, tapi kalau doktrin yang salah, pengajaran yang salah, itu akan lebih menyesatkan karena ada penyimpangan, akan membawa orang kepada kebinasaan itu secara halus, secara pelan-pelan. Makanya nanti kita akan lihat bersama bahwa liciknya serigala itu dia menyamar, dia menggunakan bulu domba sehingga gak ketahuan. Tapi dia khotbah Pak, dia pelayanan Pak, dia bikin mujizat Pak. Itu mungkin serigala yang sedang menyamar atau iblis yang menyamar menjadi malaikat terang, ya. Yang kedua, akibat salah bergaul, baca 2-3, merusak kebiasaan yang baik. Ini sudah pasti. Kalau salah bergaul, pasti kebiasaan yang baik jadi rusak, ya. Semua kita, bukan hanya anak-anak muda, ya. Anak muda komplain biasanya, wah kami terus yang diserang kalau soal bergaul. Orang tua pun kalau salah bergaul, kebiasaan yang baik jadi rusak. Ya, nonton terus gitu, ya. Pokoknya gaulnya sama ibu-ibu yang suka apa? Kalau ngerumpi apa? Gosip ya gitu, ya. Padahal kan saya pernah ngomong ya, bedanya sejarah sama ngegibah itu apa? Kalau sejarah orangnya sudah mati, kalau ngegibah orangnya masih hidup gitu, ya. Jadi kalau ngomongin orang yang masih hidup, Pak, saya lagi ngegibah ini ya, lagi gosip ini, nggak boleh, ya. Nah hari ini kita cek, kalau misalkan bahwa kebiasaan kita yang baik jadi mulai agak rusak, ya. Wah berarti saya sudah salah bergaul, ya. Tapi saya percaya di sini semuanya sedang bergaul dalam pergaulan yang benar. Amin. Amin atau aman ini? Amin. Dan yang ketiga, pasti kalau salah bergaul itu akan jatuh dalam dosa. Ya. Belum sebetulnya dosa itu kalau dalam perjanjian lama kan, ini saya sering ulang-ulang, itu adalah sebuah perbuatan atau tindakan. Tapi kalau dalam perjanjian baru ada potensi aja, niatan aja, itu udah dosa namanya. Baru ada keinginan saja, itu sudah dosa. Makanya kita harus sungguh-sungguh punya standar yang lebih tinggi, ya, yang menjaga untuk kita tidak jatuh dalam dosa. Jangan salah bergaul. Nah ini, bagaimana kita bergaul yang benar? Yang pertama, baca 2-3. Bergaul dengan Tuhan. Tadi ada akibat
penyebab utama orang itu bisa salah bergaul karena ketidakintiman dengan Tuhan. Itu pasti. Makanya solusi atau cara jalan keluarnya untuk kita punya pergaulan yang benar, tidak ada cara lain. Ini poin saya taruh di poin yang pertama, kita harus bergaul dengan Tuhan. Nah, ini yang kemudian membuat gereja itu harus bisa terbuka, bisa pergi keluar, karena dimulai dari ini. Karena waktu bergaul dengan Tuhan, kita pasti akan punya kekuatan ekstra. Kita tidak akan takut untuk kita bisa terkontaminasi. Dan dengan bergaul dengan Tuhan pun kita juga akan melihat sebagaimana Tuhan melihat. Bisa memiliki hati Tuhan. Kita bisa tergerak oleh belas kasihan kepada siapa yang Tuhan juga tergerak oleh belas kasihan. Dan beritanya adalah tidak ada satu orang pun di dunia ini yang Tuhan gak pernah tergerak oleh belas kasihan. Semua orang. Karena kasih Tuhan itu untuk semua orang. Tapi kalau kita kan masih milih-milih, saya gak tergerak. Padahal soal tergerak dan bergerak itu kan soal kondisi hati kita. Kalau hati kita diisi dengan hati Tuhan, tidak ada satu orang pun yang seharusnya idealnya kita tidak tergerak. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau mulai hari ini kalau masih ada di hati kita, kok saya nggak tergerak ya sama orang itu, ya perlu tanya, ada apa bukan dengan orang itu ya, dengan saya, perasaan saya terhadap orang ini. Karena kita lebih banyak itu dipengaruhi oleh penilaian kita. Ya, ini subjektivitas kita. Kemarin saya udah tolong dia abaikan pertolongan saya. Dia malah dasar memang orang nggak mau ditolong. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi tergeraknya kita kepada seseorang. Nah, saya mungkin masih bisa mentolerir kalau misalnya kita nggak tergerak kepada seseorang yang kita memang nggak kenal gitu ya. Ya mungkin ya karena nggak terbiasa terkenal. Tapi itu pun bukan alasan sebetulnya. Tapi kalau kita udah kenal, mungkin ada pertanyaan lain. Jangan-jangan dia pernah ada gesekan dengan orang itu, atau pernah dia senyum orang itu buang muka, dia mau salaman orang itu salaman tapi mukanya ke sana gitu. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi perasaan kita. Makanya tergerak kita itu bukan karena berdasarkan perasaan kita, harus berdasarkan perasaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya harus ini bergaul intim dengan Tuhan. Kalau kita sudah lolos bergaul intim dengan Tuhan, kita punya kekuatan, punya amunisi untuk kita bisa keluar. Ayatnya Yesaya 40 ayat 31. Baca 23. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata menanti-nantikan ini bicara soal bergaul. Jadi tidak jauh dari Tuhan, kafa, terikat ya. Seperti seekor lembu yang tertambat pada sebuah pohon, nggak bisa mau kemana-mana, dia nggak bisa. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan selalu ada di sekitar Tuhan. Dia terhubung dengan Tuhan, bahkan dia menyatu dengan Tuhan. Sehingga dampaknya adalah dia punya kekuatan baru. Katakan kekuatan baru. Kekuatan baru. Kenapa ditulis kekuatan baru? Bukan kekuatan lama. Karena persoalan besok itu tidak cukup dengan kekuatan kemarin atau kekuatan hari ini, harus kekuatan yang besok. Makanya harus terus terhubung dengan Tuhan. Ya. Kekuatan kita itu ada kadaluarsanya. Ingat kekuatannya Simpson, ya, kekuatan pengurapannya Simpson itu ada kadaluarsanya. Waktu dia keluar dari kasih karunia Tuhan, urapan itu hilang. Kekuatan kita bisa lemah ketika kita nggak terhubung dengan Tuhan. Makanya harus terus terhubung, nyatu dengan Tuhan.
Jadi udah minggu kemarin saya udah sungguh-sungguh, udah puasa 3 hari 3 malam. Minggu depan ya persoalan gampang. Padahal persoalan minggu depan itu akan mungkin 2 kali lipat lebih berat atau lebih besar. Maka tidak cukup puasa minggu kemarin kita andalkan untuk hadapi di minggu depan. Gak cukup, harus perlu dilipat gandakan, terhubung terus dengan Tuhan, supaya seperti Raja Wali ya, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bergaul dengan Tuhan berarti kita sedang membangun manusia roh ya. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan, dia sedang membangun ya. Waktu saya bikin PPT ini, istri saya ngintip, wah itu cungkring krempeng gitu. Nggak cukup menggambarkan tentang orang yang punya kekuatan roh, tapi ini anak kecil ya, udah berotot ya. Jadi kapan roh kita terbangun, kapan roh kita bisa kuat, kita punya kekuatan seperti Raja Wali, waktu bergaul dengan Tuhan. Ini sungguh-sungguh kalau saya pakai istilah lebih bukan ke dunia pelayanan atau dunia gereja, ini lagi ngumpulin tenaga dalam sebetulnya, ya, lagi kumpulin kekuatan supaya ada tenaga yang kuat ketika kita keluar nanti, maka kita nggak mudah untuk diombang-ambingkan atau terpengaruh. Membangun manusia roh yang bertumbuh dalam kekuatan harus lewat hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi tidak ada cara lain, harus melalui keintiman dengan Tuhan. Yang berikutnya, jika hanya sekadar rutinitas menjalankan kebiasaan agamawi, tidak membuat roh kita kuat. Jadi jangan puas kalau kita sudah, saya sudah tiap minggu ke gereja, saya sudah tiap jam 4 berdoa pagi, saya sudah, tapi kalau hanya sudah itu kita lakukan dengan rutinitas agamawi, saya sudah baca firman, saya sudah share kok ke grup. Kalaupun itu kita lakukan, tapi kalau hanya sebatas rutinitas, apalagi kalau hanya nanti dicek loh, dibaca loh sama Pak Rokli, saya belum share, nanti saya ngebut 4 pasal gitu ya, kayak Kak John Blake misalkan gitu ya. Ini sedang gak menyinggung gitu tapi hanya menyapa gitu ya. Gak apa-apa sih sebetulnya ya. Tapi lagi-lagi bukan soal baca firman, soal berdoa, soal rajin ke gereja, soal pelayanan, khotbah, WL segala macam, bukan. Tapi harus dilakukan dengan sebuah keintiman. Wah itu beda Bapak Ibu Saudara. Sebuah keintiman, sebuah hubungan. Ya, saudara bisa rasa ya kalau lagi ngobrol misalnya yang sudah menikah ya, atau yang lagi pacaran misalnya. Ngobrol kalau pasangannya nggak menaruh perhatian ya, sambil lalu ngedengerin kita, berasa kan ya? Berasa. Nggak fokus sama kita. Nggak ada hubungan yang terbangun, nggak ada chemistry yang terbangun. Nah itu Tuhan bisa merasakan itu, kita datang sama Tuhan ya, walaupun seperti ini misalkan ibadah minggu loh ya, saya udah lompat loh tadi ya, karena memang di sebelahnya lagi lompat juga misalkan, saya udah nyanyinya kenceng loh, apalagi waktu nyanyi ku kasih kau dengan kasih Tuhan, saya tunjuk loh. Tapi bukan itu jaminan Bapak Ibu Saudara, tidak menjamin. Semuanya itu harus didasarkan dengan hubungan ya. Makanya melatih hubungan itu gak mudah Bapak Ibu. Perlu fokus, perlu dilatih ya. Ya. Ini kita buka-bukaan aja ya. Bapak Ibu kalau disuruh doa 1 jam misalnya, atau gak usah 1 jam, 30 menit, ada yang menjamin gak 30 menitnya itu dia betul-betul fokus sama Tuhan? Ada yang menjamin gak? Saya gak menjamin. Saya sendiri mengakui kadang-kadang ke-distract sama apa gitu ya, bunyi apa gitu atau apa, hilang gitu ya. Waduh, itu latihannya nggak mudah Bapak Ibu. Tapi orang-orang yang belajar ilmu kebatinan misalkan ya, kalau mereka sedang bertapa untuk ilmu, untuk cari wangsit, untuk cari apa, kalau sedikit saja melenceng pikirannya, waduh, dari awal, ulang dari awal. Bapak Ibu mau kalau ada malaikat yang ngawasin kita gitu ya, doa setengah jam, kita mulai doa. Begitu di menit ke 29,59 itu hampir 1 menit selesai.
1 detik selesai. Malaikat lihat, weh, lagi mikirin apa kamu? Ulang-ulang dari awal. Kesel nggak kita Bapak Ibu? Udah mau selesai, disuruh ulang dari awal. Tapi Tuhan kan nggak begitu. Gitu. Tapi maksud saya kita harus, mari kita melatih untuk lebih fokus. Ya, bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Ya, supaya roh kita dikuatkan. Nah, Lukas pasal 24 ayat 48 dan 49 dikatakan, kamu adalah saksi-saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi apa? Baca, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Ini bicara soal bergaul dengan Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan gak boleh diabaikan. Jangan tinggalkan. Kalau Tuhan bilang jangan tinggalkan, ya harus diam di situ. Ya, gaul dulu sama Tuhan sampai kamu diperlengkapi. Ini dampaknya atau akibatnya kita bisa alami ada kekuasaan dari tempat yang maha tinggi waktu kita gaulnya sama Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 8, ini semua sudah tahu ayatnya ya. Baca 2-3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ini ayat 8 semua hafal. 2-3. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lagi-lagi ini soal bergaul dengan Tuhan, menerima kuasa waktu Roh Kudus turun. Kapan mereka menerima kuasa? Waktu mereka tidak meninggalkan Yerusalem, waktu mereka menanti-nantikan Tuhan. 10 hari digambarkan mereka doa di kamar loteng Yerusalem, sampai kemudian Roh Kudus itu turun, dan baru mereka bisa menjadi saksi, berdampak, menjadi garam dan terang. Yang kedua, bagaimana bergaul yang benar? Baca bersama saya 2-3. Menulari bukan ditulari. Ini bisa terjadi kalau yang satu udah lulus, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak mungkin bisa menulari kalau kita belum bergaul dengan Tuhan. Makanya jangan sok-sokan lah ya. Jangan seperti anak-anak sekewa gitu ya. Wah, jagoan gitu. Akhirnya mereka digagahi sama setan gitu, ditelanjangi sama setan. Ya. Jangan coba-coba perang-perangan mainan ya. Perang sama kuasa kegelapan, ya. Kuasa setan kalau amunisinya kurang, ya, bahaya. Saya ingatin kita semua, termasuk saya. Kalau gitu saya nggak mau perang Pak, saya amunisinya kurang terus. Nggak perang juga dilindas sama setan gitu. Saudara mau bertahan, diserang. Ya, saudara nyerang, diserang balik gitu. Mau pilih yang mana? Mending bertahan aja atau mau nyerang? Nyerang. Nah, bagaimana kalau kita nggak punya amunisi, nggak punya kekuatan, nggak punya tenaga dalam? Ya, saya pakai istilah tenaga dalam, nggak apa-apa gitu. Nggak punya power, nggak punya kuasa yang diberikan. Ya, balik lagi poin 1 tadi, harus gaul sama Tuhan. Amin. Semua mau gaul dengan Tuhan, amin. Ya, saya nggak pernah menghimbau saudara untuk nggak perang semuanya. Karena kalau di rumah pun diperangi sama iblis, dia berkeliling. Dia nggak mau istirahat, dia cari mangsa yang bisa diterkam. Makanya kalau kita gaul sama Tuhan, kita pasti akan menulari bukan ditulari, mempengaruhi bukan dipengaruhi. Ya. Kita yang mengimpartasi bukan diimpartasi. Kita yang memberi dampak bukan didampaki oleh hal-hal yang dari luar. Wah, ini dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ya, saya merenung ini luar biasa. Matius 5 ayat 13-14 kita baca 2-3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 15. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 2 ayat ini sudah mewakilkan bahwa kita ini adalah garam dan terang. Semua tahu ya, kita sudah sering dengar, sudah sering baca apa yang
merupakan fungsi dari garam dan terang. Secara sederhana, ini keadaan atau sesuatu yang mempengaruhi, yang memberi dampak. Orang butuh garam itu bukan aksesoris makanan, nggak lengkap kalau nggak ada garam gitu ya. Bukan ya, untuk memberi rasa. Gak enak kan kalau makan bubur tanpa garam misalkan. Atau garam ini kan kita udah belajar banyak sekali fungsinya, dan semua itu bicara soal dampak fungsi. Dan garam ini tidak akan berfungsi kalau ditabur di air laut gitu ya. Ngomong ngasinin air laut, taburin garam gitu, gak ada fungsinya. Kita juga gak akan bisa berfungsi kalau kita lagi terang-terang begini, kita tiba-tiba misalnya Kalena dari luar bawa lilin gitu ya. Mau ngapain Kalena? Mau bawa terang. Udah terang banget ini Kalena, ya, gak ada fungsinya lilin. Tapi kalau dalam kondisi gelap, lilin kecil pun yang dibawa tadi itu akan sangat berdampak, sangat memberi pengaruh. Jadi ayat ini bukan pilihan Bapak Ibu Saudara. Ini sudah menjadi identitas, predikat orang percaya, nggak boleh ditolak. Saya belum mau Pak, saya belum siap. Siap nggak siap, harus siap. Ya, coba kasih tahu kiri kanan, bilang bangun. Bilang siap nggak siap, harus siap. Supaya nggak tidur gitu ya. Siap nggak siap, harus siap. Harus jadi garam, harus jadi terang, harus berdampak. Nah hari ini kalau kita merasa bahwa saya lebih banyak dipengaruhi daripada tidak dipengaruhi, yang pertama itu menjadi warning, menjadi barometer bagi kita bahwa ternyata saya kurang intim dengan Tuhan. Amunisinya masih kurang. Balik kanan ya. Kalau dalam dunia persilatan kamu naik gunung dulu ya, jangan turun gunung buru-buru ya. Belajar lagi, ada jurus yang kamu belum belajar. Semedi lagi, meditasi lagi ya, merenung lagi, intim lagi dengan Tuhan ya, intim lagi dengan Tuhan. Sampai sudah waktunya, ayo pergi keluar, maka kamu akan mempengaruhi. Karena mau tidak mau kita akan tetap mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Kita akan tetap berdampak. Jadi kalau kita nggak memberi dampak, maka kita yang akan terdampak. Kita dipanggil menjadi garam dan terang. Artinya kita yang menulari, sekali lagi, bukan kita yang ditulari. Kita yang mempengaruhi, kita yang mengkontaminasi. Kalau ada ayatnya nanti kita akan lihat ya. Baca bersama saya ini kalimat di bawah 23. Panggilan menjadi garam dan terang menuntut kita untuk melakukan kontak dengan dunia. Kata kuncinya adalah membaur atau bergaul. Jadi bukan gak boleh bergaul, tetap harus bergaul, tetap harus membaur. Tapi kita yang berdampak, memberi dampak. Kita yang menulari, bukan kita yang ditulari. Nah ini ayatnya. Matius pasal 13 ayat 33, saya baca dalam terjemahan firman Allah yang sederhana. Ini FAYH itu artinya bukan Yahweh ya, firman Allah yang sederhana. Ada sebuah perumpamaan lain yang diceritakan Yesus kepada orang banyak. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti ragi. Ini hal kerajaan surga itu dalam terjemahan baru. Seperti ragi yang diambil oleh seorang wanita, lalu diaduk dengan 40 liter tepung terigu sampai berkembang semuanya. Jadi ini bicara soal hal kerajaan surga. Ada dua macam ragi sebetulnya. Ada yang disebut dengan ragi orang Farisi. Ini ada ragi kerajaan Allah. Saudara mau jadi apa? Ragi orang Farisi atau kerajaan Allah? Ragi kerajaan Allah. Dan pengaruhnya ini lebih dahsyat Bapak Ibu Saudara. Menjadi ragi kerajaan Allah. Dia hanya sedikit ragi ya. Kemudian dicampur, diaduk dengan 40 liter tepung. 40 liter tepung terigu itu banyak apa sedikit Bapak Ibu? Ibu-ibu, bukan Bapak Ibu ya. Ibu-ibu banyak ya. Saya dulu tukang ngadon roti ya. Jadi 40 liter tepung terigu itu sangat banyak ya. Tapi ragi yang sedikit itu bisa mengembangkan tepung yang banyak itu. Wah ini pengaruhnya, dampaknya itu sangat besar, luar biasa. Dan inilah gambaran kita, orang-orang yang sudah
siap untuk membaur dengan orang, bergaul dengan orang, kita bisa membuat orang-orang di sekitar itu berkembang, terpengaruh. Kalau bahasa terjemahan barunya itu mengkamiri, ya, mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, anak-anakku sekalian, pertanyaan sederhananya adalah, apakah kita sudah menjadi orang yang menulari atau ditulari? Ya, jawab masing-masing di dalam hati. Saya tahu Bapak Ibu Saudara pasti bisa mengukurnya. Saya kok gaul sama teman-teman yang itu, saya lebih banyak dipengaruhi ya daripada mempengaruhi. Kok yang tadinya saya gak ngelawan mama, kok jadi bisa ngelawan mama gara-gara mau jalan sama dia ya. Itu mulai tanda-tanda bahwa kita sedang terkamiri, ya, terpengaruh dengan ragi yang berbeda. Bukan raginya kerajaan Allah, tapi ragi orang Farisi. Jadi bergaul yang benar berarti, baca 2-3, kita yang memberi pengaruh, bukan dipengaruhi. Ya, baca sekali lagi, kita yang memberi pengaruh, bukan dipengaruhi. Nah, di bagian ini, di bagian nomor 2 ini agak panjang mungkin saya, tapi ini penting Bapak Ibu Saudara, anak-anakku sekalian. Ya, kalau engkau punya teman dekat, teman, sahabat, apapun namanya itu, best friend, bestie atau apalah, itu kalau hari ini bukan kamu yang mempengaruhi dia, tapi dia yang mempengaruhi kamu, ada 2 hal yang kamu harus lakukan. Kembali dulu ke kamar, bangun keintiman dengan Tuhan. Dan yang kedua, ya, kalau ternyata pengaruhnya kuat, tinggalkan temanmu. Karena tadi 3 itu akan tersesat, akan rusak kebiasaan baik, dan akan jatuh dalam dosa. Jangan lebih memilih temanmu itu ketimbang engkau memilih kebinasaan ke kamu. Jangan sampai. Jangan sampai. Dia mulai dekat sama cowok, sama cewek yang mulai pacaran, ya. Dari mimbar ini saya sampaikan dengan kasih Kristus. Kalau teman dekatmu itu bawa kamu lebih jauh dari Tuhan, mempengaruhi kamu untuk merusak kebiasaan yang baik, lebih banyak dipengaruhi. Dengan kasih Kristus saya katakan, tinggalkan. Engkau belum kuat, belum terlalu kuat untuk mempengaruhi dia. Jangan sosokan kita, ya. Jangan karena misi penginjilan, ya. Orang tua harus tegas kasih tahu anakmu. Lihat kalau anakmu karena punya teman yang itu lebih buruk keadaannya, bilang tinggalkan temanmu. Bilang tinggalkan, ya. Jangan takut ribut sama anak. Ini urusannya kekekalan, tanggung jawab kita sama Tuhan. Ya, saya mungkin Tuhan bawa untuk tahun ini harus lebih bawa jemaat untuk, ayo kita mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Ya, kasih tahu sama anak-anak. Ya, kalau perlu bilang udah cukup mama yang ngalamin, udah cukup papa yang ngalamin. Ya, kalau itu pengalaman orang tua yang sedang ngalamin itu karena salah memilih. Ya, harus tegas, harus ngomong. Ya. Saya mengasihi jemaat Tuhan, saya mengasihi anak-anak youth semuanya. Ya, saya bersama Bu Hilda menganggap anak-anak youth itu adalah anak kami semua. Jadi kita bertanggung jawab. Makanya kami ngingatin terus pembinanya youth itu, anak-anak liatin yang pacaran. Ya, jangan karena alasan di gereja mereka lama-lama di gereja padahal lagi berdua-dua gitu. Bilang sama mamanya udah pulang dari jam sekian. Mamanya pikir masih di gereja padahal udah pulang dari tadi gitu. Jangan jadikan gereja sebagai alasan untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Ayo mari kita mau ini. Kita yang memberi pengaruh. Ya, kita yang harus memberi dampak, bukan dipengaruhi. Kita yang harus menulari, bukan ditulari. Ya. Jadi harus menulari. Ya, ini gambarnya memang nggak cocok ya. Ini tentang orang pilot gitu ya. Tapi ini analogi yang sederhana sebetulnya. Ya. Seringkali kan pilot ini cepat nular gitu ya kepada orang lain. Harusnya memang kita jadi virus yang positif itu, yang baik itu, tulari, cepat-cepat tulari gitu. Kalau lihat teman yang mulai miring-miring cara ngomongnya, ya, saya agak sedih gitu ya kalau anak-anak kita tuh pakai istilah-istilah ikut-ikutan yang kedengarannya keren gitu ya. Padahal itu kalimat-kalimat kata-kata plesetan misalnya, ya, mau ngomong anjing nggak pantas gitu ya.
ngomongnya anjay gitu ya. Padahal itu kan plesetan dari mau ngomong edan nggak keren, oh edun gitu ya. Itu orang-orang Jawa Barat biasanya gitu ya. Nggak penting lah itu ya. Itu makian, itu kata-kata yang nggak penting. Saya berdoa supaya anak-anak muda kita, anak-anak youth kita, anak-anak sekolah minggu kita nggak ada yang menggunakan kata-kata yang seperti itu. Nah yang ketiga, yang terakhir, panjang saya. Hampir habis waktu. Bagaimana bergaul yang benar? Nah ini, baca bersama saya 2, 3, memberitakan. Nah ini misi terakhir kita. Kita harus membawa, kita harus bergaul dengan alasan ini. Harus memberitakan Injil. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Baca, kelihatan 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 16. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Katakan amin. Jadi harus membaur, harus bergaul. Gak boleh menutup diri. Tapi ingat sarannya tadi. Yang pertama kita harus sudah siap. Harus gaul sama Tuhan. Saya belum siap, harus siap. Terus tingkatkan pergaulan dengan Tuhan sampai kita yang menulari bukan ditulari. Dan baru Injil itu bisa disampaikan. Diutus, diberitakan, mendengar. Jadi dari bagaimana orang bisa selamat? Harus berseru kepada Tuhan. Bagaimana mereka bisa berseru? Harus percaya. Bagaimana mereka bisa percaya kalau nggak ada yang menyampaikan? Harus mendengar. Bagaimana bisa mendengar kalau nggak ada yang menyampaikan? Harus dengar, ada yang memberitakan. Bagaimana ada berita kalau nggak ada yang diutus? Saya dan saudara harus siap diutus. Katakan amin. Nah, teman-teman kita yang mulai menerobos masuk ke pelayanan sekolah-sekolah, ayo terus kencangkan ikat pinggang, ikat sepatu mungkin ya. Jangan kendor ya, gaspol gitu ya. Gaspol, cari lagi ladang-ladang mana, tempat-tempat mana, bukan hanya sekolah ya. Kemana saja, tempat-tempat pemulung ya. Lihat kalau ada itu komunitas yang lakukan, ayo minta izin untuk ibadah, lakukan apapun ya. Tapi ingat tadi ya, harus siap dulu ya. Kita harus bergaul, kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa. Yesaya 49 ayat 6 kita baca 2, 3. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan sukuku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi apa? Terang bagi bangsa-bangsa. Baca. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Bagaimana keselamatan itu bisa sampai ke ujung bumi? Harus ada orang-orang yang diutus. Harus ada kita yang mau membawa, yang mau dengan sengaja bergaul. Dan ini pola hidup yang Yesus peragakan. Wow, dahsyat banget. Kepada siapa Yesusnya masuk? Semuanya ya. Bahkan seorang peneliti Alkitab menyebutkan bahwa kalau Yesus ada di zaman sekarang, dia waktunya bukan lebih banyak di gereja ya. Wah, di jalan-jalan, di lapo-lapo dia masuk ya. Di mana lagi? Dia pergi ke semua orang yang orang bilang itu kumpulan itu loh, najis loh itu, haram loh itu. Wah, dia datang ke sana ya. Gak ada yang jadi alergi buat Yesus. Justru dia lihat di sana. Tapi ingat ya, amunisinya ya, tenaga dalamnya udah full ya. Kenapa? Dia selalu terhubung dengan Bapa, selalu terhubung dengan Bapa, sehingga dia yang menulari ya. Iblis pun mau gocoh dia, mau goda dia, mau pakai ayat loh. Iblis pakai ayat firman. Waktu cobain dia nggak mempan. Kenapa? Dia udah full. Dia yang menulari. Wah, ini yang harus kita teladani Bapak Ibu Saudara, anak-anakku sekalian. Pola hidup Yesus, gaya hidup Yesus. Pagi-pagi benar dia sudah bangun doa. Ya, itu gaya hidupnya. Selalu terhubung dengan Bapa sehingga kuat. Ya, dia pergi ke mana? Pasar-pasar. Ya, dia pergi ke pemungut cukai. Dia ada di rumah orang siapa? Yang orang berdosa.
dia ketemu dengan perempuan Samaria yang dianggap orang yang gak jelas gitu ya. Dia dihadapkan dengan orang yang kedapatan berzina. Wah, dia hadir di segala situasi. Tapi lihat, dia yang mengubahkan, bukan dia yang diubahkan. Dan ini yang harus kita tahu. Harus kita menjadi pengikir. Ya. Banyak ayat. Ini bagaimana Paulus berkata bahwa aku menjadi seperti orang itu. Nah, ini juga Paulus lakukan. Dia kumpul sama siapa? Seperti, bukan dia ditulari, bukan. Ini pemahamannya menjadi seperti. Ya, nanti saya bagikan ini PPT-nya Bapak Ibu Saudara. Ya. Satu ayat lagi, Matius 10 ayat 16, kita baca 2-3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Bukan licik seperti ular, bukan. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena ada dua sifat ular, yang satu cerdik, yang satu licik. Waktu dia menggoda Hawa dan Adam itu licik. Tapi waktu Amsal menggambarkan ular itu yang meliuk-liuk di atas cadas, itu dia cerdik. Dia nggak ketusuk, ya, dia bisa melewati itu kecerdikan ular. Ya. Nah, ini kita skip. Ini yang terakhir. Baca bersama saya 2-3. Dunia akan selalu ada dalam perhatian, pemikiran dan hati Tuhan. Dunia menjadi pusat perhatian Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Jadi kita nggak boleh cuek, masa bodoh, menutup diri. Udahlah, biarin dia mau dosa-dosa, ya, dia mau masuk neraka, ya, kan urusan masing-masing, keselamatan jangan pakai ayat itu gitu ya. Padahal mata Tuhan selalu tertuju kepada dunia ini. Dunia menjadi pusat perhatian Tuhan. Kalau kita dapat hati Tuhan, maka dunia juga menjadi pusat perhatian kita. Kita peduli dengan orang-orang di luar sana, ya. Kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang belum percaya, peduli, ya, mereka harus diselamatkan, mereka harus diinjili. Dan ini benar-benar slide paling terakhir. Baca bersama saya 2-3. Karenanya kita harus bergaul, namun jangan salah bergaul. Kasih tahu kiri kanan lagi, bilang jangan salah bergaul ya. Kumpulkan tenaga dulu ya. Mari kita berdiri bersama-sama ya. Kita mau terus bangun keintiman dengan Tuhan. Seperti di hari Jumat saya bilang, setiap kali kita doa di sini ada persekutuan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau ada PPW itu ayo hadir ya. Wah, di situ itu saya merasakan itu jantungnya sebetulnya. Itu kita mendapatkan pengurapan di situ ya. Hadirat Tuhan, kita dikasih kesempatan yang buat Tuhan bisa lebih lama gitu di situ ya. Datang ya hari Jumat ada PPW di sini ya. Dan juga ibadah-ibadah yang lain. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Makasih Tuhan. Berlalu masa